Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan engkau yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saya percaya saudara boleh hadir di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Dan saudara juga rindu untuk mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan agar kita sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami. Pagi hari ini kami ada, kami boleh bernafas, kami boleh melihat, kami boleh melangkah. Kami ada boleh di tempat-Mu ini, di bait-Mu ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, untuk kami menikmati hadirat-Mu, membawa syukur kami, membawa doa kami dan harapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau penuhi setiap hati kami yang kosong dengan urapan yang baru Tuhan. Pimpinlah ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan. Biar kami boleh mengalami Tuhan, biar kami boleh berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya di waktu yang singkat ini Tuhan, kami tidak akan pergunakan dengan biasa-biasa saja. Tetapi kami akan mengalami Tuhan di sepanjang ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang Engkau sampaikan atas setiap hidup kami pagi hari ini lewat ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami juga rindu untuk berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih di dalam perjalanan. Percepat langkah setiap mereka Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan kami boleh sama-sama menyembah Tuhan, kami boleh sama-sama mengagungkan Tuhan, kami boleh sama-sama memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya rindu untuk jemaat, mari kita sama-sama bersyukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kalau sepanjang minggu kita boleh lewati, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau Raja kami, Allah yang besar, Allah yang layak terima pujian kami. Yesus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mau persembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Mari sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita menyanyikan pujian dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang
Sekali lagi katakan, Bapa, ini tubuh ku kami. persembahkan Kami mau persembahkan tubuh kami, Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang terbaik. Kudus, biarkan hanya Kau berkenan atas persembahan kami. padamu Kepada yang sejati. Mari angkat kedua tangannya. persembahkan Tuhan, persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ya Yesus, ku sembahkan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan, dengan hati kami yang tulus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lagi katakan, Ku sembahkan ya Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya yang layak menerima pujian kami. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Ini persembahan kami, Ku Tuhan. sembahkan Ini pujian kami. Tuhan. Ini hati kami. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Yes, benar Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
Kudus datang menghampirimu saat ini. Biar Tuhan yang menjamah hatimu, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap hati yang sakit. Kami mau fokus Tuhan menyembahmu saat ini. Kami mau fokus Tuhan. Kami percaya ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah yang dipuji. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang meriah. Haleluya. Tuhan, Engkau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Pakai kami lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Hinaralabaya takanaralabaya sikanaral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 a. Hinaral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 a. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari, setiap detik selalu baru. Biar nyanyian syukur kami yang kami naikkan saat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Betapa besar kasih-Mu atas hidup kami tak terhitung Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami. Biar pujian kami, nyanyian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau di setiap hidup kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Ketika setiap masalah beban kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, maka hidup kami akan mengalami kemenangan. Kami akan mengalami kemerdekaan. Tak henti kami untuk bersyukur Tuhan kepada-Mu. Tak pernah kami berhenti untuk berterima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Ku
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami melangkah ke tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh sempurna Tuhan bagi hidup kami. Pertolonganmu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan sampai detik ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan apakah kami akan membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami hanya bisa berterima kasih, mengucap syukur, dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah turun atas bangsa kami ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami, Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin Tuhan. Di dalam masa-masa jabatan mereka yang terakhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan. Sehingga infrastruktur pembangunan mulai dari Sabang hingga Merauke, semua pemerataan terjadi ya Tuhan. Kami percaya apapun yang dirancangkan oleh beliau hari ini Tuhan, kami percaya yang terbaik Engkau berikan bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga perekonomian hari-hari ini boleh bertumbuh berkembang ya Tuhan. Sehingga tingkat pengangguran bagi bangsa kami ini semakin hari semakin menurun Tuhan. Banyak investor-investor yang dari luar akan menanam sahamnya bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus perusahaan-perusahaan Tuhan akan bangkit kembali bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Biar kiranya Tuhan Engkau yang ambil bangsa kami ini Tuhan. Akan juga Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan, kami akan mengadakan pemilihan. Kami percaya yang terbaik Engkau sudah sediakan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya akan semakin lebih baik. Yang takut akan Tuhan berikan bagi bangsa kami ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Setiap KPU yang melakukan berlangsungnya pemilihan ini, pemilihan yang demokrasi Tuhan akan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya Tuhan. Bahkan juga Bapak Wiko Mulyono beserta wakilnya. Bahkan Bapak Rudi Siregar yang kami kasih di tempat ini beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kesanggupan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan lutut yang kuat bagi mereka Tuhan. Supaya mereka terus memberikan hati mereka untuk boleh menuai jiwa-jiwa sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap istri mereka, bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Umur yang panjang Kau berikan bagi hidup mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat kiranya Tuhan selalu buat berhasil. Terlebih atas setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini ya Tuhan. Hotel Aston ini Kau berkati. Kami percaya ketika rumah doa ada di tempat ini Tuhan. Ketika api Tuhan terjadi di tempat ini, pemulihan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa akan ditarik ke tempat ini Tuhan. Sehingga dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Berkati mulai dari basement Tuhan sampai lantai 16 Tuhan. Berkati ownernya, berkati setiap manajer, bahkan juga berkati setiap mereka yang bekerja di tempat ini, office boy, hidup mereka diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa atas hamba-Mu yang Kau kirimkan ke tempat ini. Mari kita berdoa atas hambanya Judika Sihaloho. Mari kita arahkan tangan kita. Bapak, kami yakin dan percaya bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana yang indah
Engkau datangkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kau memberkati setiap pelayanan, Kau memberkati setiap istri bahkan anak-anaknya. Keluar besarnya Tuhan. Bahkan juga hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersatu hati. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang mempunyai beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang hari ini sedang mengalami keterpurukan, Tuhan bukakan jalan keluar ya Bapa. Yang miskin diperkaya, yang buta melihat, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau berkati kami yang hadir saat ini, para jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menerima segala berkat yang begitu luar biasa. Kami pulang dari tempat ini Tuhan bukan seperti biasa, tetapi kami akan membawa berkas-berkasnya yang begitu luar biasa. Kami akan menerima kemenangan dari tempat ini. Terima kasih Bapak, Engkau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa apapun yang mencoba untuk mengintimidasi setiap pikiran kami, akal kami, hati kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saudara, saya nggak bawa hari ini adalah hari yang terbaik. Mungkin saudara mengalami pergumulan atau masalah yang berat. Tetaplah bersyukur karena hari itu adalah hari yang terbaik. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, namun kerjaku tak hentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
yang terbaik Tuhan. Sekalipun tubuh kami diremukkan dan jiwa kami dikoyakkan, tidak ada satupun yang menghentikan kami untuk memuji Tuhan. Sebab Roh Tuhan selalu menghibur kami, memberikan kekuatan bagi hidup kami. Haleluya, sorakan haleluya. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Terus berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita layak untuk bersuka cita. Amin. Sebab Tuhan penolong yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Sebab hari ini hari yang telah Engkau jadikan dalam setiap hidup kami, untuk kami tetap bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
kami. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Ini pujian kami, ini pujian umat-Mu Tuhan, dengan hati yang tulus. Sukacitamu ada dalam setiap hidup kami. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini tetap mengalami sukacita. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh.
sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan, percaya firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, biarlah itu tinggal dalam setiap hati kami, sehingga firman itu berbuah manis dan lebat. Terima kasih Tuhan. Ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Saya persilahkan untuk hambanya. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
Kerinduan kami, hidup kami selalu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena untuk itu jugalah Tuhan memanggil kami. Biarlah kami memulainya dari keluarga kami masing-masing. Bahwa hidup kami bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat kami. Dari keluarga, pekerjaan, dalam gereja, dan yang semakin luas lagi. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami kembali akan mendengarkan pengajaran Tuhan yang akan mengajar, membimbing kami ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menyucikan kami, Firman-Mu yang akan menguduskan kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, meluruskan jalan-jalan kami, meluruskan motif-motif kami ya Tuhan. Sebab itu urapilah hamba-Mu ini, urapilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan Tuhan jugalah yang memberi kami kekuatan untuk melakukannya bersama-sama. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Pasti kita semua hari ini dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Mari kita memulai pemberitaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Semoga ini bisa kita sampaikan tanpa buka lagi. Maksud saya sudah hafal. Coba dilihat dulu sejenak. Apa itu saudaraku ya? Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Coba ya. Sudah jumpa? Apa itu? Tentang apa? Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Isinya sudah lihat? Kita kenal dengan doa Bapa kami. Hafal? Boleh tanpa lihat? Kita baca aja lah ya, ayo kita baca. 1, 2, iya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kita kenal dengan sebutan The Lord's Prayer atau doa Bapa kami. Ya, ada 2 kitab Injil yang menulisnya. Yang pertama Injil Matius, yang kedua Injil Lukas. Nah, kedua penulis ini baik Matius maupun Lukas memiliki latar belakang yang berbeda ketika dia mau menyampaikan doa Bapa kami ini. Latar belakangnya kalau kita memperhatikan dari ayatnya yang sebelumnya dalam hal berdoa mulai ayat yang ke-5 dikatakan ya bahwa ada orang berdoa munafik. Gitu. Itu ayat yang ke-5. Mereka berdiri dalam rumah ibadat pada tikungan-tikungan jadi mereka berdoa supaya dilihat orang. Kemudian bilang kalau kau berdoa jangan seperti orang munafik. Yang kedua, kalau kau mau berdoa jangan bertele-tele. Panjang banget kata-katanya karena dia berpikir karena begitu panjangnya kata-kata doanya dengan kalimat-kalimat yang indah maka Tuhan akan menjawab doanya. Jangan begitu. Berdoa bukan begitu. Makanya di ayatnya yang ke-9 dikatakan karena itu kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Ayat yang 9. Nah kalau nanti kita memperhatikan kitab Lukas, boleh ditampilkan, mana yang pegang komputer? Lukas pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama, ya kita lihat dulu latar belakangnya ya. Tentu ini nggak bisa kita selesaikan semua. Nanti kita pilihkan apa yang mau kita bahas. 1, 2, ya pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tahan dulu. Jadi Lukas ketika dia mau mengajarkan doa Bapa kami, latar belakangnya dari sini dia masuk. Jadi murid-murid satu kali melihat Yesus berdoa. Ketika Yesus selesai berdoa, salah seorang dari murid berkata, Guru, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan oleh murid-murid Yohanes, kan gitu. Saudaraku ini menarik. Murid-murid nggak minta gini. Kan mereka udah lihat bagaimana buat mujizat, bagaimana menghentikan ombak, bagaimana mencelikkan mata yang buta dan lain sebagainya. Mereka nggak bilang, Tuhan ajar kami bikin mujizat.
pernah. Bacalah. Ajar kami mencelikkan mata orang buta. Ajar kami meneduhkan gelombang. Gak pernah diajarkan itu. Ya, murid-murid gak pernah minta itu. Menariknya nih loh. Ini permintaan murid. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi kenapa murid-murid ngomong seperti itu? Karena mereka terinspirasi. Kalau kita membaca Alkitab, khususnya Injil Lukas ya. Kitab Injil ada 4 kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah dari keempat Injil ini, Injil Lukas ini yang begitu kental menunjukkan kehidupan doa Tuhan Yesus. Jadi banyak kali kisah-kisah Yesus berdoa di dalam Injil Lukas ini. Jadi murid-murid sudah melihat bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang memiliki kehidupan yang berdoa ini menjadi inspirasi bagi murid-murid. Sehingga murid-murid bilang, Tuhan ajarlah kami berdoa. Baik kata Tuhan. Ayat yang kedua sekarang. Nah yuk kita baca lagi sama-sama. 1, 2 ya. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, katakanlah yang tadi itu. Bapa kami di surga. When you pray. Ketika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Saudaraku, ini bisa menjadi 15 sesi kita bikin. Nah hari ini ya saya bergumul, Tuhan bagian mana yang mau kami bahas. Kita bahas satu kata. Bagian mana saudaraku? Kami. Saya rindu di gereja kita, saya ajak kita membahas kami. Tolong kita kembali ke Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 13 ya. Ini di gereja saya ajarkan juga saudaraku. Tempat saya dipercayakan Tuhan mengembalakan. Satu kata. Bapa satu khotbah. Kami satu khotbah. Di sorga satu khotbah. Jadi bisa sampai 20 sesi pun bisa. Nah hari ini satu kata. Kami. Nah tolong dihitung dulu berapa kali kata kami disampaikan di situ. Saya kasih waktu 1 menit. Berapa kali? Sudah dapat? Ya udah kalau bingung kita hitung sama-sama. Ayo. Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Jadilah kenapa di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Udah 7. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada berapa kali? 9 ya. 9 kali kata kami. Menarik saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus gak mengajarkan doa Bapakku atau Bapak mereka. Tapi our Father. Bapak kita. Bapak kami saudaraku. Saudaraku, bicara doa. Doa itu membutuhkan perjuangan. Kira-kira saudara-saudara setuju gak kalimat saya ini? Bahwa doa itu membutuhkan perjuangan. Setuju gak? Jadi doa itu saudaraku membutuhkan perjuangan. Tapi perjuangan itu bukanlah untuk membujuk-bujuk Tuhan. Ya, kalau kami orang Batak bukan untuk mengelek-elek Tuhan, membujuk. Tuhan, udah miskin kali aku Tuhan. Doa itu sebuah perjuangan tapi bukan perjuangan untuk membujuk Allah. Tapi perjuangannya apa saudaraku? Doa itu sebuah perjuangan untuk menundukkan diri kita di bawah kuasa kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya seorang pendoa, dia harus makin tunduk kepada kehendak Allah. Kalau ada orang mengatakan dia berdoa 2 jam, 3 jam 1 hari. Tapi dari kehidupannya tidak jelas ketertundukannya kepada kehendak Allah. Dengan kata lain, yang pertama dia salah berdoa. Yang kedua dia sebenarnya gak berdoa. Jadi orang yang berdoa itu pasti semakin mengenal Tuhan. Karena doa itu bukan soal apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Doa bukan bicara apa yang aku kehendaki, tapi bicara apa yang Tuhan kehendaki. Jadi makin orang memiliki kehidupan doa yang mantap, dia makin menangkap kehendak Tuhan. Dia makin mengerti untuk apa datang kebaktian hari ini. Saudara tahu kan kesini ngapain? Ngapain coba kesini? Gereja. Apa? Beribadah. Oke, motif beribadahnya apa? Kenapa saudara datang beribadah? Supaya diberkati. Menyenangkan Tuhan. Gimana caranya menyenangkan? Nah jadi motif itu pun penting. Kita taat sama Tuhan. Taat berdoa, taat datang kebaktian, taat memberi 10-10 dan sebagainya. Good, bagus. Tapi itu masih agama.
Tapi Kristen ditanya lagi, apa motifmu memberi? Supaya dipuji. Supaya Tuhan memberkati aku. Supaya Tuhan senyum melihatku. Salah. Tapi kita lakukan semua itu motifnya apa? Rasa syukur karena Tuhan udah selamatkan kita. Saudara tahu kan bahwa saudara dan saya ini siapa sih sebenarnya? Maaf ya, boleh sedikit agak keras boleh ya? Kita itu sampah-sampah dalam lumpur dosa dipungut sama Tuhan sebenarnya. Jangan pernah melupakan itu. Brother, kunci E lah dulu brother. Lagu lama. Langsung ke Fa. Ingatkanlah hidupku. Mayor. Ku masa lalu. Tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia 3/4 ya yang dapat lupa. Peringatkanlah daku Tuhan. Pernah dengar lagu ini? Nggak pernah kan? Habis kita udah kebiasaan dengar lagu apa coba? Jadi kalau lagu-lagu tua udah lupa. Padahal ini mantap sekali kan? Lagu ini mengingat Tuhan, ingatkanlah aku cuma manusia biasa yang bisa lupa. Bahwa aku sampah-sampah kotoran yang kau angkat dari lumpur dosa. Orang yang tak berarti, orang yang hina. Tapi ternyata si hina ini kau pandang mulia. Kau angkat aku dari lumpur dosa itu Tuhan menjadi seseorang yang berharga di matamu. Ingatkan aku biar aku jangan lupa bagian ini Tuhan. Siapa kita itu saudara-saudaraku? Tapi kita suka lupa bagian ini. Makanya ketika kita berdoa, kita paksakan terus apa yang kita mau. Sehingga kita gak mengenal Tuhan. Saya ulangin, orang yang mengaku memiliki kehidupan doa, dia makin tunduk kepada kehendak Allah. Dia menangkap apa yang Tuhan mau. Sehingga dia makin mengenal Tuhan. Dan semakin orang mengenal Tuhan, kematian si aku makin nyata. Si aku saudara makin nyata gak mati? Paling gampang tanya sama pasangan hidup kita. Tanya sama anak-anak kita yang di rumah. Kalau di luar, apalagi di gereja, si aku kita mati semuanya. Kalau ketemu orang, keinjak kaki, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya shalom. Kalau di gereja, keakuan kita, si akunya aku nih, mati semuanya. Mati kan? Coba saya lihat wajah saudara. Serius banget kan? Coba di rumah dengar khotbah, dengar khotbah satu YouTube lah. Sambil makan kacang. Makanya online bahaya juga sebenarnya. Berapa banyak orang yang serius kebaktian online. Alah sambil tidur-tiduran jangan-jangan ya makan kacang lah apalah. Haleluya. Ya jadi siapa tahu. Bolehlah saya berbicara. Datanglah ke sini. Online toh? Nah, datanglah Pak. Tapi kalau berhalangan karena kerja ya nggak apa-apa. Tapi kalau kosong bisa datang gereja, datanglah. Tapi kira-kira setuju gak sih saya ngomong gini? Dulu waktu online kan saya lihat diri saya juga udah pendeta gembala, ada yang khotbah kan, gantian saya bikin jadwal saya. Tergoda juga saya sambil mau ngambil kacang. Kenapa saya dia ngambil kacang sambil kebaktian ini? Aduh Tuhan ampuni saya. Jadi sekali lagi ya, doa itu sebuah perjuangan. Tapi bukan perjuangan untuk maksa-maksa Tuhan atau untuk membujuk-bujuk Tuhan. Tapi perjuangan menundukkan diri kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan. Sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan aku terbatas. Aku tundukkan hidupku di bawah kehendak-Mu. Nyatakanlah apa yang harus aku lakukan. Itulah doa Bapa kami ini. Makanya baca doa Bapa kami diawali dengan pengagungan kepada Allah. Bapa kami yang di sorga. Dan diakhiri juga dengan pengagungan kepada Tuhan. Jadi doa Bapa kami ini adalah satu pola doa. Kalau saudara berdoa ikutin. Di dalamnya saudaraku ya dimulai dari pengagungan. Lalu apa saudaraku tujuannya? Meminta agar kerajaan Allah datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di dalam hidupku Tuhan. Di dalam juga ada minta penyediaan. Berikanlah kami makanan kami. Kami loh dipakai. Bukan berikanlah makananku, itu diajarkan Tuhan. Di dalamnya juga ada minta perlindungan. Lalu diakhiri dengan kemuliaan bagi Tuhan
diawali dengan pengagungan, diakhiri dengan pengagungan. Jadi doa Bapa kami itu adalah pola doa kalau saudara mau berdoa. Tapi bukan sekedar pola doa, tapi doa Bapa kami juga adalah satu format kehidupan Kristen, pola kehidupan Kristen. Mengapa saya mengatakan begitu? Ketika kita pelajari dari Bapa kami sampai amin, kita pelajari dengan baik saudaraku. Lalu kita terapkan apa yang kita pahami dari doa Bapa kami itu, maka doa Bapa kami pun menjadi sebuah pola hidup, menjadi format kehidupan Kristen, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan bilang, when you pray, ketika engkau berdoa atau apabila engkau berdoa, katakanlah Bapa kami. Nah, kita memperhatikan satu kata tadi, Bapa kami, bukan Bapakku. Apa maksudnya di sini kata kami atau Bapa kami dan kami-kami yang lain yang udah kita baca. Kami di sini menunjuk sebuah komunitas. Komunitas atau kelompok orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki Bapa yang sama. Ketika kita berkata, Bapa kami, berarti ada satu Bapa, bukan Bapa yang lain. Bapak kami. Jadi kalau kita di sini bersama-sama, Bapak kita itu ya, Bapak kami berarti kita komunitas yang di dalam Kristus yang memiliki cita-cita yang sama, permohonan yang sama. Nggak boleh ada yang lain. Kalau berani ngomong kami, mesti sama permohonan kita sama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Dia. Satu egois banget minta sama Tuhan, satu enggak, maka kita bukan komunitas yang dimaksud oleh Tuhan. Bapak kami ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mesti jelas mengatakan Bapak kami? Karena di sana ada Bapak mereka. Yohanes 8 ayat 44 deh. Batak kali ya 44. 44 itu yang benar. Kok jadi 40? Emang Raja 4. 44. Saking semangatnya 44. Ayo 1, 2 ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi Tuhan Yesus perlu mengatakan bapak kami. Karena di sana ada bapak mereka. Siapa bapak mereka? Iblis menjadi bapakmu. Kenapa? Karena engkau hidup melakukan kehendak-kehendaknya. Ayat 34 nanti kalau dikatakan dari Yohanes 8 ini. Mereka di situ adalah mereka yang hidup dalam dosa. Orang yang diperbudak oleh dosa. Yang mereka hanya melakukan apa yang iblis kehendaki. Itu bapak mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ingat ketika kita berani berkata, Bapak kami. Dalam nanti permintaan soal kebutuhan kita pun diberikan. Bapak kami, berikanlah kami. Kalau saudara berani berkata, berikanlah kami, maka berikanlah kami rezeki, berikanlah kami berkat, maka ketika saudara diberkati, saudara harus ingat yang lain. Jangan ngomong kami, diberkati, diam-diam aja. Kami. Enak aja. Musik, berdoa, Tuhan, urapilah kami, tolong kami agar semakin mantap ya Tuhan. Satu orang hebat gitu, gak mau bagi ilmunya. Jangan ngomong kami ya. Betul gak? Biar aja salah dia tuh. Biar aja salah, jangan ngomong kami. Komunitas. Ke komunitas. Kami. Amin saudaraku? Iya, jadi Tuhan Yesus perlu menegaskan kata kami, bapak kami. Karena ada bapak mereka. Makanya nanti paling bawah khotbah saya ini, tugas kita terhadap mereka yang memiliki bapaknya sendiri, bapak mereka itu. Supaya mereka masuk komunitas bapak kami. Seperti yang disampaikan dalam poin tadi itu. Kita memiliki buah roh supaya orang lain mencicipi kehidupan Kristen kita. Dan mereka masuk dalam komunitas kita. Sehingga kita bisa sama-sama berkata, bapak kami. Jadi bapak kami itu memiliki unsur penginjilan. Nah, bab kami. Apalagi yang dimaksud dengan kami di sini? Kalau kami itu bicara kesetaraan. Iya. Kesetaraan saudaraku. Ketika kita berkata kami, maka di dalamnya tidak boleh melihat yang satu lebih tinggi. Yang satu lebih pintar. Nggak boleh. Namanya juga kami, berarti kesetaraan. Nggak boleh di sini kesukuan. Suku ini merasa lebih tinggi. Suku ini lebih hebat. Nggak ada ras dalam ajaran Tuhan Yesus. Kalau engkau berani ngomong kami, jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari orang lain. Mungkin kita yang paling pintar, paling cantik, paling kaya, paling semua. Tapi kita gak boleh melihat diri kita lebih dari orang lain. Kalau gak, please jangan panggil kami. Jangan panggil kami, bapak kami.
kesetaraan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nggak boleh kita melihat. Ketika orang melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, itulah yang memecah belah. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. My brother, my little brother. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu apa? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Apa nih maksud ayat ini adalah Paulus sedang mengingatkan kita, jangan engkau menilai dirimu lebih tinggi dari orang lain. Jangan. Kalau engkau menilai dirimu lebih tinggi dari orang lain, maka akan kacau semuanya. Paulus mengatakan ini juga dalam konteks gereja, yaitu satu tubuh. Coba tik ayat 4-nya. Tik ayat 4-nya. Ayat 4-nya, Dek. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Lanjut, 5. Demikian juga kita walau banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi masing-masing kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nanti kalau saudara baca, yang melayani hendaklah melayani. Yang bernubuat hendaklah bernubuat. Artinya apa? Satu tubuh. Nggak boleh kuping merasa diri lebih perlu daripada mulut atau mata. Kuping nggak boleh bilang gini, coba kalau nggak ada aku yang paling penting. Kalau nggak dengerin khotbah hari ini tentang kami dari doa Bapak kami. Tersinggunglah si mata. Tersinggung si mata, kau bilang pula kau lebih penting. Coba kalau nggak ada aku, mana bisa kau lihat teks itu? Gimana kau baca ayat itu? Mana bisa bertumbuh kau? Ya kan, datang si kaki. Kalian berdua ini, aku lebih penting. Kalau nggak ada tadi aku, mana nyampe kalian ke gereja katanya. Rusak kan? Pecah. Makanya kita nggak boleh melihat diri lebih tinggi satu sama lain. Tapi ada kesetaraan di dalamnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kata kami di sini menghapus rasial. Menghapus superioritas rohani. Kami sebagai pendeta, sebagai gembala pun, saya sendiri ya, saya ngomong saya ya. Di hadapan jemaat saya bilang, saya gak pernah merasa bahwa saya lebih rohani daripada kalian. Kayak jemaat Tuhan saya sampaikan di gereja di mana saya menggembalakan. Enggak, kita semua sama. Sama-sama bergumul, sama-sama punya keinginan daging, sama-sama punya keinginan mata, sama-sama punya keangkuhan hidup, betul kan? Yang mau kita sangkali dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa mengalahkan ini semua. Sama-sama. Bahkan ketika ada orang yang jatuh pun saudaraku, jangan gampang menghakimin dia. Karena apa? Ingat, kau pun bisa jatuh ke salah yang sama. Jangan pernah berpikir misalnya ada orang selingkuh. Jangan pernah berpikir bahwa kita juga gak bisa selingkuh. Bisa, makanya jangan hakimi orang. Tapi tunjukkanlah cinta kasihmu kepadanya. Gereja terlalu banyak legalistik. Gak bisa lihat yang salah. Begitu salah langsung dipakai tunjukkan. Makanya kau. Gimana kau berhasil? Berdoa malas, kebaktian malas. Ini pun malas. Mau jadi apa kau? Makanya kau gagal kau. Datang istri. Makanya kita gak diberkati Tuhan Pak. Bapak kebaktian ini pun susah. Membaca Alkitab pun malas setengah mati kau Pak. Diajak berdoa pun. Emang ada doa. Emang dapat duit dari doa. Kita mau suami kita juga berdoa baca Alkitab. Tapi sebagai anak Tuhan jangan gitu dong. Kita yang mengerti Injil itu legalistik banget. Jangan hakimi orang. Tapi ngomongnya kami orang lain kok bikin dia bukan kami. Aduh, kan ada itu lagunya begini. A minor, brother. Semuanya lah, semua. Dangdut. Hitam atau putih, rambut keriting, rambut lurus semuanya semuanya disayang Tuhan. Sekali lagi, hitam atau putih, mata sipit, mata belok, semuanya disayang Tuhan. Refnya, Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kan tanpa memandang suku bangsa, semua kita disayang.
mata sipit, mata bola, udahlah siap-siap lah kau ke neraka. Berarti kau nggak bisa menunjukkan sayang sama dia. Kalau kita belajar dari dua bapak kami, jangan ngomong-ngomong dua bapak kami lah. Kau nggak masuk, entah nggak jelas bapakmu yang mana. Kalau berani ngomong bapak kami, jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih hebat. Iya dong. Kalau udah khotbah begini kita, masih juga nggak mau pakai kami, merasa lebih hebat juga, udah nggak ngerti lagi saya itu. Ketika kita ngomong kami, di dalamnya ada apa? Kebersamaan. Iya dong, kalau ngomong kami berarti kebersamaan. Kebersamaan menguduskan Tuhan, kebersamaan melayani, kebersamaan memikirkan gereja di tempat ini. Sama-sama kita pikirkan. Saya nggak tahu, mungkin satu kali apakah Pak Gembala, Pak Rudi Sregar ada telah menyampaikan sama kita. Satu kali kita punya tempat yang permanen, sama-sama memikirkannya, namanya kebersamaan. Itulah gereja, komunitas. Saya adalah gereja. Bapak adalah gereja, saudara adalah gereja. Ya kan? Lalu saya dan saudara adalah gereja, individual dan komunitas. Itu gereja. Secara pribadi, secara individu, saya adalah gereja. Saudara juga gereja kan? Berarti saya dan saudara sama dengan apa itu? I and you become us. Saya tambah kamu sama dengan kita kan? Gereja. Saya gereja, you gereja, ya Anda gereja atau saudara gereja. Kita gereja, komunitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat itu. Jadi dengan demikian persoalan keselamatan bukan persoalan pribadi lagi. Udah persoalan bersama. Bersama-sama kita menggenapkan Matius 28 itu. Pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Iya. Supaya apa tadi saya katakan? Supaya mereka yang punya bapak mereka itu punya bapak sendiri. Masuk dalam komunitas kita. Jadi kebenaran Injil pertama-tama harus mengubahkan saya. Boleh gak sama-sama kita bilang saya gitu ya? Oke, ulang ya. Kebenaran Injil yang kita dengar pertama-tama harus mengubahkan saya. Kemudian kita. Baru mereka. Jadi kayak anak sekolah minggu. Saya, kita, mereka. Bisa pas pula saya jatuh pula saya nanti. Sebelah sini deh. Jadi saudaraku ya, ini bicara dampak dari kebenaran Injil. Pertama-tama harus dari saya, kita, mereka. Sehingga mereka yang kita layani akhirnya terhisap masuk dalam kita. Sehingga kita bersama-sama mereka berkata, Bapa kami. Ada kebersamaan di dalamnya saudaraku. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah merancang manusia itu masuk neraka, gak pernah. Gak pernah. Tuhan menciptakan manusia untuk satu persekutuan kekal dengan kita. Menarik tentang kematian. Ya, saudara, kalau di rumah duka itu sering saya bilang sama jemaat ya yang ditinggal. Saya bilang menangislah, jangan ditahan. Jangan kau sampai merasa kurang iman karena menangis. Namanya sedih ya nangis. Gak aneh itu. Yang aneh sedih ketawa itu baru aneh. Jadi kalau sedih tertawalah. Sehat. Alkitab gak pernah melarang kita untuk berduka cita. Gak pernah. Yang dilarang Alkitab adalah jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itu yang dilarang. Jadi kalau saudara sedih tapi punya pengharapan. Kenapa? Satu kali jumpa lagi di sorga. Sorry saudaraku, jangankan kita. Tuhan Yesus aja nangis dia. Ketika sahabatnya Lazarus meninggal, dia datang. Maria dan Marta gantian menghampiri dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada. Kan kalau kita membaca kan langsung sekiranya Engkau ada dia tidak akan mati kan gitu ya. Coba dramatir dulu sedikit. Kan lagi sedih banget mereka itu kan. Tuhan, sekiranya, mungkin sepatah-sepatah kan. Dituliskan langsung lengkap, ter gitu. Sekiranya Engkau ada. Nggak mati Lazarus sahabatmu itu. Makanya dalam Yohanes pasal 11 ayat 35, itulah ayat terpendek dalam Alkitab. 3 kata, maka menangislah Yesus. Dia pun nangis kok.
Bahkan ada satu kata lagi dipakai. 2 kali saudaraku dipakai. Di dalam Yohanes pasal 11 itu. Maka masgullah hati Yesus. Saudara tahu apa arti masgul? Masgul itu ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, sebenarnya bicara soal apa? Yesus di situ masgul. Marah, Pak. Tuhan tuh seperti mengendus marah. Jadi waktu datang dia ke makam Lazarus itu, dibawa kuburannya itu. Dia marah. Tapi marahnya Tuhan bukan marah sama orang-orang di situ, bukan. Karena dia Allah pencipta. Yesus kan Tuhan Allah ya, dia kan Allah pencipta ya dari sejak kekal sampai kekal ya. Tuhan Yesus kita itu. Jadi waktu dia mencipta, nggak pernah ada rancangannya itu akan satu kali terpisah tubuh dan roh, nggak ada itu. Nggak ada. Dalam kamus Tuhan nggak ada kematian. Ketika menciptakan Adam dan Hawa, nggak ada kamusnya maka satu kali akan mati secara jasmani. Nggak ada. Nggak ada mati. Tapi kalau kalian melanggar baru mati. Makanya ketika Tuhan melihat dalam kesedihannya, harusnya nggak begini. Karena aku cipta dari awal, rancanganku semula bukan untuk terpisah daging sama roh. Makanya orang mengalami kesulitan, kesedihan seperti ini. Tapi Tuhan kita luar biasa. Dia kasih solusi. Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu memberi penghiburan kepada mereka. Kalau mereka ngerti. Tapi kayaknya Marta Maria kurang mengerti. Kenapa? Larut dalam kesedihan. Bangun. Kok amanguhi pula aku bilang. Artinya apa yang mau saya kutip dari kisah ini saudaraku? Tuhan tuh gak pernah menciptakan manusia untuk masuk neraka. Gak pernah. Makanya mereka itu tugas kita. Mereka itu tugas kita. Iya saudaraku ini kasih Tuhan. Karena Allah tidak pernah menetapkan sejumlah orang saja masuk surga. Sejumlah ditetapkannya masuk neraka. Ada sih pengajaran seperti itu. Ada. Ada yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah menetapkan sebagian diselamatkan sejak semula. Dalam konsep yang saya pahami Alkitab enggak ada. Tuhan menginginkan semuanya diselamatkan. Makanya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu memikirkan mereka, mendoakan mereka, terjun kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin ya. Jadi gereja ini, pelayanan semua menjadi kepentingan bersama. Ini menjadi persoalan bersama. Karena ketika kita berani berkata, Bapa kami di dalamnya ada kebersamaan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan di dalamnya apa? Ada kepedulian. Satu kali dalam Alkitab saudaraku Tuhan bilang gini. Di akhir zaman nanti ya. Bahwa Tuhan itu seperti seorang raja yang memisahkan kambing dan domba. Kepada yang domba ini saudaraku dipuji mereka. Berbahagialah engkau karena apa? Karena ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara engkau melayan aku, melawat aku. Ketika aku lapar kau beri aku makan. Ketika aku haus kau beri aku minum. Ketika aku telanjang kau beri aku pakaian. Sampai mereka lupa lo pernah tolong orang dia bilang, kapan itu Tuhan? Ya ini baru keren berbuat baik. Sampai dia lupa pernah berbuat baik. Lalu Tuhan bilang, waktu kau lakukan itu kepada salah satu orang yang paling hina ini, kau melakukannya untukku. Ya Tuhan bilang nanti baca ayatnya ya, ayat 44-45 itu. Ketika engkau melakukan kepada saudaraku. Jadi siapapun manusia, itu pun saudara kita juga. Jadi jangan kita ngomong kami. Tapi dalam kelakuan aku. Kita cuma mikir diri kita. Itu bukan Kristen. Kristen gak pernah bicara fokus kepada keegoisan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya bicara kami saudaraku. Itu bicara apa? Memiliki arti apa? Bersama Kristus. Iya. Kami itu adalah komunitas murid-murid Kristus. Yang harus menempel kepada Kristus. Yesus Kristuslah pokok anggur yang benar itu. Kita adalah carang-carangnya. Dan kita harus menempel. Kalau kita komunitas kami itu maka nempel dengan Kristus. Dengan demikian bicara kami itu bicara bersama dengan Kristus. Artinya bahwa di luar Kristus kita tidak bisa menerapkan kami tadi itu. Saudara pasti akan mau hidup sendiri. Tidak mementingkan kebersamaan. Tidak mementingkan kesetaraan. Nggak ada mementingkan kepedulian. Kenapa? Karena saudara lepas dari Kristus. Jadi supaya kita bisa menerapkan kami itu. Kita harus menempel pada pokok anggur itu. Yaitu Tuhan Yesus. Karena dia bilang dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi akhir kata Bapak Ibu, ketika kita berkata Bapa kami, berarti kita memiliki satu Bapa. Perhatikan bagian terakhir khotbah saya ini. Jadi kalau kita sama-sama berkata Bapa kami, berarti Bapa kita satu. Dari Bapa itu hanya ada yang baik. Yakobus pasal 3, waktu kita terbatas ya. Yakobus pasal 3, saudara baca dari ayat 9 sampai 12. Di situ dibuat ilustrasinya. Bapa itu sumber, artinya dialah sumber kebaikan. Lalu Yakobus bilang gini dalam Yakobus pasal 3 itu ayatnya yang ke-10. Mungkinkah dari satu mata air keluar dua rasa? Gak ada itu katanya. Tidak mungkin dari satu mata air, kata Yakobus, ada rasa asin lalu kemudian diminum lagi rasa pahit. Gak mungkin. Makanya aku heran kepada kalian, kata Yakobus. Mengaku engkau punya sumber yang satu yaitu Bapa, tapi dari mulutmu engkau memuji Tuhan. Tadi dari mulut yang sama engkau mengutuk manusia menurut gambar rupa Allah. Harusnya gak begitu. Karena kau punya sumber satu. Jadi kalau kita berani berkata Bapa kami, Bapa kita cuma satu. Yang daripadanya yang ada hanya yang baik. Maka dari kita komunitas ini GBI, apa tadi saya baca? BPK. Oh sorry BKP ya. Saya pikir kok BPK tadi hampir mau makan kita. BKP. Jadi kita satu. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iya. 3 menit lagi boleh lah ya. 3 menit. Sudah dikasih kode Pak 5 menit soalnya. Jadi saya ambil 3 menit lagi. Saya pernah tinggal di Samosir. Miskin kali Samosir itu. Sekali sebulan mandi udah mantap. Karena air susah. Kami pergi ambil air ke mata air saudaraku. Waktu masih kecil SD dulu kita pakai ember atau jerigen. Kita pergi ke mata air. Pelan-pelan kita ambil air. Pelan-pelan. Kenapa? Jangan sampai bahasa Bataknya jangan sampai lutok. Lutok itu jangan sampai lumpurnya naik ke atas. Boro-boro mau mandi. Untuk minum aja kita pelan-pelan ngambilnya. Tapi yang luar biasanya, kata orang tua saat itu, boleh diminum langsung. Karena udah dimasak Tuhan, kata air itu. Jadi enggak langsung aja masak, minum. Coba di kampung siapa pernah ada cerita, air sudah dimasak sama Tuhan. Hanya di Samosir itu. Ku minum langsung haus. Rasanya enak. Ada rasa manis sedikit. Oke, ketika ku ambil lagi. Pahit, mungkin enggak? Enggak mungkin, dari satu mata air hanya ada satu rasa. Enggak mungkin saya ambil manis terus, pahit, enggak mungkin. Jadi kalau kita mengaku Bapak kami di sorga, Bapak kita yang sama, daripadanya hanya sumber kebaikan. Makanya dari mulut kita jangan lagi ada satu kali ngomong berkat, satu kali ngomong kutuk. Tiga 30 detik lagi. Kita mulai dari rumah. Ini dimanapun saya khotbah, berkali-kali saya ulang. Orang mau bosan-bosan lah. Tapi bagi saya ini prinsip. Jangan sampai di luar kita dipuji-puji orang yang baik hati, rendah hati, ramah. Di luar. Di rumah, pi kata istrinya. Pi kata suaminya. Pi kata anaknya. Untuk apa? Untuk apa kita dipuji-puji di luar? Di rumah, kutuk berkat harusnya berkat. Saya tahu tidak semudah kita ngomong. Tapi dengan kita paham ini, kita mohonkan, ya Roh Kudus, tolonglah aku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di surga, terima kasihlah buat kebenaran-Mu pada siang hari ini. Segala puji hormat hanya bagimu. Biarlah kami sama-sama menerapkan pengajaran-Mu ini Tuhan tentang kami dalam doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Biar sungguh seluruh jemaat-Mu ini tidak merasa diri lebih hebat. Semua setara Tuhan. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Sama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Sama-sama berdoa satu tujuan. Kami memiliki Bapa yang satu yaitu Engkau Tuhan. Yang daripadamu hanya ada yang baik Tuhan. Biarlah kami semuanya benar-benar memancarkan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. GBI, BKP ini. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rudi Siregar bersama dengan istri, bersama dengan seluruh para pelayan dan jemaat. Biar mereka menjadi satu tim yang kuat. Boleh melayani Engkau Tuhan.
Terpujilah namamu di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya membacakan kegiatan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu untuk ke depan. Oke. Hari Selasa ada 2 terobosan UIB pukul 11 online atau via Zoom. Hari Rabu Menara 2 di Ruko Kenari pukul 19 onsite disertai dengan online via Zoom. Info Kul. Hari Kamis ada Kul Eklesia pukul 19 di rumah Ibu Rita Esther Adinata. Hari Kamis ada Kul Bible Cikarang pukul 19 via online atau Zoom. Hari Jumat ada Kul Daud pukul 19 di rumah Bapak Christian Lau. Hari Jumat ada Kul Yowel Glory di rumah Opung Clara jam 19. Hari Jumat ada Kul Betsaida pukul 18 di rumah Bapak Sirait atau Ibu Tiur Sihombing. Hari Sabtu tidak ada 2 fajar karena persiapan pengerja ke MDPJ di Sentul. Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ibadah raya kita kembali di Ruko Kenari THB. Ibadah sore hari hanya 1 kali pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Untuk nanti sore ada youth pukul 16 atau jam 4 sore di Kenari. Untuk daerah Perumnas atau Keranji, titik kumpulnya di rumah Kakak Ita atau dapat menghubungi adik kita Anes. Ya, info selanjutnya untuk info Natal. Bahwa ibadah Natal kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Yaitu hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 bertempat di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi. Jam pelaksanaan akan menyusul diumumkan. Jamnya belum dapat dipastikan dulu. Ya, perlu kita ketahui bersama dana Natal kita perlukan adalah sebesar 15 juta rupiah. Maka dengan ini penitia Natal menghimbau bagi kita semua agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik kiranya jemaat dapat menabur. Untuk itu penitia Natal telah menyediakan amplop tambahan di warta kita dalam warta jemaat saudara. Demikianlah info ini. Dan untuk nanti siang habis ibadah dihimbau bagi pelayan Tuhan jangan pulang dulu karena kita ada rapat persiapan untuk Natal. Demikianlah pengumuman hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita menabur. Mari kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami jemaat-Mu GBI BKP Aston pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk dipakai memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di gereja kami GBI BKP Aston ya Tuhan, bahkan Kenari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati kesehatan mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluan dari aku.
kepada dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah. Diberkatilah buah kandunganmu. Usaha pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara jemaat kekasih Kristus, pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan telah diberkati menjadi berkat, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin.